Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Xiao Huo kemudian mengangguk. Benar sekali, menyerang. Kami pasti akan sangat menderita jika kami hanya bertahan secara reaktif. Iblis akan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan kepada kita. Namun, jika kita memindahkan medan perang ke wilayah iblis, kita bahkan mungkin dapat memecah pertempuran menjadi beberapa bagian, di mana kita dapat melancarkan perang suci melawan iblis dari berbagai lokasi. Aku ingin melihat bagaimana tanggapan Kaisar Dewa Iblis jika hal ini terjadi. Akankah dia bisa mengabaikan kita? Tentu saja tidak. Yang paling dia takuti adalah fondasinya terguncang. Ketika itu terjadi, bukankah mereka yang malah digiring oleh kita, bukannya kita yang harus menanggapi mereka? Apakah cuma iblis satu-satunya yang tahu siapa yang harus dihancurkan? Bukankah iblis selalu menempatkan banyak pasukan di dekat 6 benteng kita? Kami akan mulai dengan pangkalan itu. Mari kita lihat siapa yang bertindak lebih kejam, ucap Xiao Huo. Yang Haohan ragu-ragu di satu sisi. Tapi tetua, dalam pertempuran terbuka, bisakah kita mengalahkan iblis? Karena di masa lalu, kami selalu mengandalkan pertahanan benteng untuk menangkis serangan iblis. Ucap Yang Haohan dengan keraguannya. Xiao Huo mendengus. Kamu ini sangat bodoh. Sudah 6.000 tahun berlalu, tapi pemikiranmu masih begitu kaku. Apa menurutmu pertahanan benteng akan mencapai sesuatu sebelum naga iblis dipimpin oleh Kaisar Dewa Iblis ini tiba? Melawan pusat kekuatan besar sejati dengan pasukan yang didasarkan pada tingkat ke-9, benteng hanya akan berfungsi sebagai sangkar yang akan membatasi kekuatan kita. Selain itu, aku tidak pernah mengatakan kalau kami harus terlibat dalam pertempuran terbuka melawan iblis di tanah datar, balas Xiao Huo. Aki mengerti. Terima kasih tetua Xiao, ucap Long Hao Shen. Sebuah ide melintas di mata Long Hao Shen. Dia benar-benar mengerti dengan apa yang dikatakan oleh tetua Xiao. Karena perang tidak dapat dihindari, mereka membutuhkan inisiatif. Siapapun yang memiliki inisiatif lebih besar, itu akan menghadapi lebih sedikit masalah di medan perang, dan bahkan lebih banyak peluang akan muncul dengan sendirinya. Pertahanan murni yang juga merupakan pertahanan yang sia-sia, dan hanya akan berakhir dengan tragedi. Pertanyaan paling kritis yang selalu mengganggunya pada akhirnya telah terjawabkan, dan telah membuat Long Hao Shen menjadi sangat gembira. Dia tidak lagi membuang-buang waktunya, dan dia segera kembali ke jalur gunung penahan naga. Dia ingin menyebutkan ide tetua Xiao dalam pertemuan itu secepat mungkin. Jika semua orang menyetujuinya, maka mereka dapat segera memulainya. Iblis pasti tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mempersiapkan perang suci ini. Bahkan jika mereka ingin melepaskan kekuatan penuh mereka, mereka tidak akan memakan waktu lebih dari sebulan. CR tidak kembali ke pas gunung penolak naga dengan Long Hao Shen. Dia langsung memberikan hak suaranya kepada Long Hao Shen. Bukannya dia tidak ingin pergi, tapi Su Yongqiao telah menahannya pergi. Setelah melihat CR, Su Yongqiao sangat menyukainya. Meskipun pahlawan abadi agak takut dengan aura pemurnian CR sebagai undead, Su Yongqiao percaya pada bakat CR yang tidak lebih buruk daripada bakat Long Hao Shen setelah melakukan percakapan. Mungkin CR tidak bisa menandingi Long Hao Shen dalam hal energi spiritual internal secara alami, tetapi sebagai Sein Daughter of Samsara, dia juga sangat luar biasa, dan juga pembunuh yang paling hebat. CR sudah mulai berkultivasi sejak muda, jadi fondasinya bahkan lebih kuat dari milik Long Hao Shen. Akibatnya, Su Yongqiao langsung menahannya, sehingga dia bisa meneruskan tekniknya kepada CR dengan penuh semangat. Apa yang membuat Long Hao Shen semakin tidak yakin tentang bagaimana harus bereaksi adalah, bahwa pahlawan pendahulu yang telah hidup selama lebih dari 6.000 tahun ini, sebenarnya ingin CR memanggil saudara perempuannya dengan sebutan Su. Long Hao Shen bahkan takut untuk berpikir tentang betapa terdistorsinya gagasan senioritas dengan hal melakukan itu. Dibandingkan dengan Long Hao Shen, Yang Haohan saat ini sedang dalam suasana hati yang baik. Long Hao Shen, CR, dan pahlawan abadi, mereka semua menjadi terintegrasi dengan baik. Dengan lebih dari 60 pusat kekuatan besar-besar, mereka bisa menjadi pendukung kuat bagi persatuan kuil. Dia bisa membayangkan manfaat yang akan mereka bawa ke perang suci nanti. Kembali ke pas gunung penahan naga, Long Hao Shen tidak beristirahat untuk sesaat pun.
Dia segera mengumpulkan anggota untuk rapat, dan menyebutkan saran Xiao Huo. Saran tetua Xiao pada dasarnya telah membuka opsi yang sama sekali baru untukku. Dia membiarkanku melihat harapan untuk menghancurkan iblis sepenuhnya melalui perang suci kali ini. Kenyataannya, kami selalu menggunakan taktik ini untuk melawan iblis, yang merupakan dari regu pemburu iblis. Namun, regu pemburu iblis berada dalam skala yang terlalu kecil. Mereka tidak signifikan jika dibandingkan dengan seberapa besar iblis itu sendiri. Karena Kaisar Dewa Iblis ingin memimpin pasukan besar di sini, tidak ada gunanya bagi kita untuk hanya menjaga benteng kita. Akibatnya, aku telah sepenuhnya setuju dengan saran tetua Xiao. Kita perlu meluncurkan serangan balik sebelum Kaisar Dewa Iblis tiba, dan mendorong medan perang ke wilayah iblis, ucap Long Haoshen. Li Zengzi mengangguk dan berkata, saran ini datang di waktu yang tepat, aku setuju, itu tidak hanya dapat mengambil inisiatif seperti ini, kita juga dapat memaksa Kaisar Dewa Iblis untuk mengikuti kita berkeliling. Saat itu terjadi, meski kita bukan lawan mereka, kita masih bisa mundur ke benteng kita untuk melawan iblis di latte game, dan kekuatan utama iblis akan menyerang seperti yang kita bayangkan, ucap Li Zengzi. Long Tianying mengangguk, aku juga setuju. Kaisar Dewa Iblis pasti tidak akan mengharapkan kita untuk menyerang lebih dulu. Kami sudah menunggu terlalu lama untuk hari serangan balik ini. Mari kita lakukan dengan ide itu. Iblis benar-benar menimbulkan ancaman besar bagi kita sekarang, karena mereka telah mengerahkan semua kekuatan mereka kali ini, tetapi jika kita dapat mengalahkan kekuatan utama mereka, maka ini akan menjadi pertempuran radikal yang membebaskan kita dari zaman kegelapan ini, ucap Long Tianying. Setelah mempermalukannya di pertemuan sebelumnya, Long Haoshen telah sepenuhnya mengkonsolidasikan otoritasnya sebagai ketua. Dalam beberapa pertemuan berikutnya, Long Tianying tetap diam, sebelum secara bertahap kembali normal juga. Seseorang yang sepandai Li Zengzi saja, itu jelas-jelas bisa mengatakan bahwa duo kakek dan cucu ini telah melakukan suatu tindakan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Long Haoshen telah membangun otoritasnya, sedangkan kuil kesatria sudah memiliki 6 kesatria suci. Statusnya tidak akan terguncang hanya dengan menegur Long Tianying sekali. Akibatnya, kuil kesatria masih menjadi orang yang paling diuntungkan dalam persatuan kuil dari hal ini. Meskipun Li Zengzi masih merasa agak tidak mau menerima ini, dia terpaksa menerima ini karena situasinya. Belum lagi, pasukan iblis akan segera tiba. Saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah berdiri bersama untuk melawan musuh bersama-sama. Bagaimana mungkin saat ini mereka bisa berpikir tentang otoritas? Tidak semua orang mendukung saran penyerangan ini. Kuil Pries keberatan, begitu pula beberapa anggota dari kuil pejuang. Pertemuan itu adil. Keputusan akan dibuat pada akhir proses pemungutan suara. Pengaruh kuat dari Bright Glimmer of Hope tidak akan goyah hanya dari beberapa yang keberatan. Hasil voting adalah lebih dari 2/3 anggota mendukung taktik pertempuran ini. Perang signifikansi yang bersejarah antara Temple Union dan Iblis akhirnya akan dimulai. Dengan taktik pertempuran yang diputuskan, mereka perlu menjabarkan detail yang tepat. Setelah serangkaian diskusi, mereka memutuskan untuk melancarkan serangan dari semua lini, serta serangan untuk menembus barisan para iblis. Keenam kuil dengan cepat mengerahkan pasukan mereka, dan menggabungkan kekuatan dari 6 kuil. Setiap kuil membagi pasukannya menjadi 5 bagian, lalu mengirim mereka ke 5 kuil lainnya, yang memungkinkan mereka mengatur pasukan dengan orang-orang dari semua kuil. Setelah pengaturan di setiap benteng selesai, mereka dikomandoi oleh kuil masing-masing. Waktu tidak lagi memungkinkan mereka untuk berintegrasi dengan baik bersama-sama. Setelah kuil tersebar secara merata, keenam kuil melancarkan serangan terhadap pasukan iblis yang ditempatkan di luar benteng secepat mungkin, dan dengan demikian menyatakan dimulainya perang suci. Mereka berinisiatif untuk membawa api perang ke wilayah iblis. Ada keuntungan dan kerugian, dan mengumpulkan 54 dewa iblis di modu untuk rapat. Setidaknya, tidak ada dewa iblis di antara 6 pasukan iblis yang ditempatkan di luar 6 benteng besar, itu sudah jelas, iblis tidak pernah menyangka kalau manusia akan menyerang lebih dulu. Begitu perang suci benar-benar dimulai, maka akan ada titik temunya. Ini juga akan berfungsi sebagai poin yang benar-benar membuat pasukan utama pasukan iblis menjadi sibuk.
Tentara yang bertanggung jawab atas penyerbuan ini, adalah tentara pertama dan kedua dari Persatuan Kuil yang telah sepenuhnya terintegrasi satu sama lain, dan yang secara pribadi akan dipimpin oleh Long Hao Shen dengan skuad secercah harapan yang cerah. Pada saat yang sama, Persatuan Kuil akan menempatkan semua regu pemburu iblis yang telah kembali, untuk berada di bawah komando Long Hao Shen. Tujuan mereka adalah, untuk menembus jauh ke dalam wilayah iblis seperti pedang yang tajam, dan memberikan pukulan berat kepada mereka. Tentu saja, pasukan ini tidak akan berperang secara membabi buta. Pertama, mereka harus menghindari kota Modu sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, 18 dari 63 pahlawan abadi akan menemani pasukan serta seluruh skuad secercah harapan yang cerah. Pahlawan abadi ini termasuk Xiao Huo dan Su Yongqiao, serta 16 pusat kekuatan besar yang telah melampaui peringkat kelima dari tingkat ke-9. Pasukan ini bahkan akan melampaui naga iblis dalam hal kekuatannya. Dan meskipun akan ditugaskan untuk melakukan penetrasi, itu tidak akan menembus terlalu dalam ke dalam wilayah iblis. Tentara juga akan melakukan gerakan yang fleksibel, dan siap mundur kapan saja. Dengan kemampuan destruktif mereka, mereka pasti bisa membuat kekuatan utama iblis yang dipimpin oleh Kaisar Dewa Iblis menjadi sibuk. Kaisar Dewa Iblis pasti akan takut, jika Long Hao Shen mendatangkan malapetaka di antara iblis dengan tentara mereka. Belum lagi, targetnya adalah Long Hao Shen sejak awal. Selain pahlawan abadi yang mengikuti Long Hao Shen, 45 lainnya akan dibagi menjadi 5 kelompok dan dikirim ke kuil assassin, kuil penyihir, kuil pejuang, kuil spiritual, dan kuil Pries. Kuil kesatria tidak akan dialokasikan pahlawan abadi manapun, karena pasukan yang dipimpin oleh Long Hao Shen akan berangkat dari jalur gunung penahan naga. Pada saat yang sama, mereka juga akan mundur ke jalur gunung penahan naga pada akhirnya, jadi, mereka memiliki kekuatan yang cukup di sana. 5 serangan simultan dari 5 kuil lainnya, ini hanya akan memiliki satu tujuan, yaitu, memaksa Kaisar Dewa Iblis untuk memisahkan pasukannya, jadi, dia tidak akan memiliki semua pasukannya di sisinya. Ini akan mengurangi tekanan yang dihadapi pihak Long Hao Shen. Selama mereka bisa menentukan posisi kekuatan utama Kaisar Dewa Iblis, maka Persatuan Kuil akan dapat menindaklanjuti dengan strategi mereka selanjutnya. Para iblis sudah menggunakan kekuatan penuh mereka, jadi, bagaimana Temple Union bisa terus menahan diri? Mereka sudah siap untuk melemparkan beberapa kekuatan misterius mereka, dan juga harta yang berguna ke dalam perang ini. Dengan rencana yang matang, mereka harus menindaklanjutinya secepat mungkin. Jika seseorang dapat melihat ke seluruh wilayah Temple Union, mereka akan menemukan jejak pasukan besar yang dikerahkan di sekitar semua perbatasan. Setiap kuil membagi pasukannya menjadi 5, dan segera dikirim ke kuil lain. Perintah dan niat sebenarnya dari pertempuran, itu akan dirahasiakan. Ketika 6 kuil memobilisasi pasukan baru mereka, pasukan Long Hao Shen telah berangkat dari pas Gunung Penolak Naga pada malam hari, dan bergegas menuju pasukan iblis yang ditempatkan 50 km jauhnya, mereka seperti harimau yang dilepaskan dari kandangnya. Tentara yang dipimpin oleh Long Hao Shen hanya berjumlah 14.000 orang, itu benar, hanya 14.000. Ini karena, dia hanya membawa semua orang dengan panggilan dari kedua pasukan, dan dia tidak membawa pasukan reguler. Komposisi pasukan pertama dan kedua dari Persatuan Kuil itu sama. Mereka terdiri dari 4.000 prajurit, yang tergabung dari 1.000 kesatria, 500 pembunuh, penyihir, pemanggil, dan pries. Setiap pasukan juga disertai dengan lebih dari 40.000 prajurit reguler dari berbagai jenis, dan membentuk 2 pasukan dari 50.000 orang. Sebagai pedang yang akan menembus ke dalam iblis, prajurit reguler tidak akan cukup dekat, dan mereka akan sangat menghambat kecepatan pasukan. Akibatnya, orang yang benar-benar ikut serta dalam penyerangan ini hanya sekitar 14.000 orang dari kuil. Orang-orang ini semua diberi tunggangan yang sama, itu terlepas dari status mereka. Tidak banyak penyihir, summoner, dan pries yang tahu cara menunggang kuda, tetapi bagaimanapun juga, mereka memiliki tunggang sen, jadi, konstitusi tubuh mereka jauh lebih besar daripada orang biasa. Hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk belajar menunggang kuda. Awalnya, karena pasukan ini adalah pasukan pertama yang dibentuk setelah berdirinya Persatuan Kuil, semua kuil memilih elit terbaik untuk pasukan ini. Mereka termasuk bagian dari resimen kesatria yang cemerlang.
Semua prajurit berada di atas tingkat keempat, sedangkan kekuatan besar dari 5 kuil lainnya, semuanya itu berada di atas tingkat keenam. Meskipun jumlahnya hanya sedikit lebih dari 10.000, dengan mayoritasnya adalah prajurit, orang-orang ini adalah elit-elit dari 6 kuil. Malam pun tiba, tentara meninggalkan celah gunung dari belakang, sebelum mereka berputar-putar. Mereka perlahan-lahan mendekati kamp tentara iblis dari selatan. Efek penggunaan dari pusat kekuatan besar dalam perang ini, itu benar-benar diperlihatkan pada saat seperti itu. Dengan lebih dari 14.000 orang yang semuanya menunggang kuda, itu menutupi area yang cukup luas, tetapi hanya Long Hou Chen yang berhasil menyelimuti mereka dengan kekuatan mentalnya yang kuat. Tidak ada sihir kepanduan yang bisa menemukan bahkan sedikit pun jejak kehadiran mereka di bawah kekuatan mental Long Hao Shen, kecuali orang yang menggunakan sihir kepanduan memiliki kekuatan mental yang lebih besar dari Long Hao Shen. Xiao Huo menemani Long Hao Shen. Dia mengendarai kuda yang besar dan tinggi, sementara di bawah Long Hao Shen adalah Star King Unicorn Suci. Di sebelah kiri Long Hao Shen adalah Chai Er, dan di belakangnya adalah Yating. Untuk menyembunyikan energi spiritualnya yang padat sebagai Ratu Cahaya Peri, Yating terpaksa mengenakan satu set jubah ajaib yang bisa menyembunyikan elemennya. Dia berbeda dari Long Hao Shen. Tidak hanya elemen cahaya pribadinya yang murni, dia juga seorang peri yang akrab dengan alam, sehingga elemen cahaya secara alami akan menjadi akrab dengannya. Akibatnya, kapanpun itu, dia secara otomatis akan bersinar dengan cahaya keemasan. Dia bahkan tidak bisa mengendalikannya sendiri. Kecuali dia berada di lingkungan tanpa elemen cahaya, maka dia akan tetap terus bersinar. Anggota lain dari Bright Glimmer of Light juga ada di sampingnya, tetapi masing-masing dari mereka juga memiliki pahlawan abadi di samping mereka. Tanpa ragu, ada korelasi antara wawasan dan kultivasi mereka. Semua pahlawan abadi yang telah memilih anggota Bright Glimmer of Hope sebagai penerus mereka, itu memiliki kultivasi di atas peringkat kelima dari tingkat ke-9. Saat ini, yang paling bahagia adalah Ling Xin, karena di sampingnya ini, itu ada seorang kesatria wanita gagah berani di atas unicorn mawarnya. Ketika pasukan pertama dan kedua dari persatuan kuil dibentuk, Li Xin telah dikirim oleh kuil kesatria. Kedua pasukan telah dikirim ke garis depan, jadi, dia sudah jelas akan ikut juga. Li Xin baru berusia sekitar 30 tahun, tetapi dia tampak seperti berusia 20-an. Dia jelas-jelas merupakan pilihan populer di antara para pahlawan abadi. Orang yang memilihnya juga seorang kesatria wanita, yang saat ini berkuda di sampingnya. Dia akan tersenyum dan berbicara dengan Li Xin dari waktu ke waktu. Jika bukan karena pengetahuan sebelumnya, tidak mungkin untuk menebak bahwa dia adalah seorang kesatria mayat hidup. Sejak pahlawan abadi kembali, Long Hao Shen semakin merasakan kekaguman terhadap para pahlawan pendahulu ini. Tidak ada masalah yang dikhawatirkan oleh Ursatuan Kuil yang terjadi. Karena pahlawan abadi telah menyatakan bahwa, mereka ingin meneruskan teknik mereka dan memilih penerus dari 6 kuil, maka mereka segera menjadi lebih dekat ke kuil. Mereka ditugaskan ke 5 kuil lainnya dengan kekuatan besar mereka. Ditambah dengan faktanya bahwa, mereka pasti akan memilih murid mereka dari kelompok orang yang disiapkan oleh 6 kuil, bahkan eselon atas kuil segera menyambut mereka dengan hangat sebagai tamu terhormat. Tidak ada satu kuil pun yang bisa mengumpulkan 9 pusat kekuatan besar yang telah melampaui peringkat ketiga dari tingkat ke-9. Dengan kehadiran para pahlawan pendahulu ini, itu setara dengan meyakinkan mereka sepenuhnya. Akibatnya, pahlawan abadi terintegrasi sempurna ke dalam sistem Temple Union. Chai Er, kata Su Yongqiao pada Chai Er dari sampingnya. Ya, saudari Su, balas Chai Er sambil tersenyum padanya. Dibandingkan dengan Long Hao Shen, Chai Er tidak terlalu dibatasi dan sopan di hadapan para pahlawan pendahulu ini. Justru sebaliknya, dia bertindak lebih alami. Terlepas dari warna matanya dan auranya, Su Yongqiao adalah orang yang sangat cantik. Meskipun kekuatan pemurnian Chai Er akan melonjak setiap kali merasakan aura undead di sampingnya, kendalinya atas kekuatannya telah menjadi sangat besar, dengan peningkatan drastis dalam kultivasinya di dunia hitam dan merah. Su Yongqiao juga telah mengajarinya kemampuan domain penjelmaan diri, itu seperti yang diajarkan Xiao Huo pada Long Hao Shen. Dia jauh lebih terampil dalam hal serangan daripada Long Hao Shen. Saat pertempuran dimulai, segera ikuti aku, kamu tidak perlu bertarung, dan kamu hanya perlu memperhatikan seranganku saja.
Su Yongqiao berkata kepada CR dengan sangat lembut, bahkan pahlawan abadi lainnya pun merasa agak tidak nyaman. Dengan pemahaman mereka tentang kepala kuil pertama dari kuil assassin, mereka tahu dengan jelas bahwa Su Yongqiao sangat menyukai CR. Baiklah, CR segera menyetujui saran itu tanpa ragu-ragu. Tentu saja, dia bisa merasakan kalau Su Yongqiao sangat menyukainya. Dia juga sangat menyukai saudari Su ini. Meskipun baru 7 atau 8 hari sejak mereka bertemu, Su Yongqiao telah mengajarinya banyak hal, dan telah memperkuat kecakapan bertarungnya selangkah lebih maju. Saat mereka semakin dekat dan terus semakin dekat ke kamp iblis, Long Haoshen mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar tentara berhenti. Ikuti perintahku, segera turun dan tinggalkan 500 prajurit untuk mengawasi kuda. Semuanya, pertahankan formasi kalian dan serang bersamaku, ucap Long Haoshen. Mereka benar-benar orang yang sesuai dengan statusnya. Perintah Long Haoshen mencapai seluruh pasukan dengan sangat cepat, selain para kesatria, semua anggota lainnya telah turun dan meninggalkan kuda mereka di tempat tanpa menimbulkan kebisingan sama sekali. Selain kesatria, status lainnya tidak terlalu terampil dalam pertempuran dengan menunggang kuda. Kuda-kuda itu hanya untuk bepergian. Dalam pertempuran yang sebenarnya, mereka akan lebih akrab dengan pertempuran tanpa tunggangan. 2.000 kesatria berdiri di depan, dan para priest berada di belakang mereka. Para penyihir dan pemanggil sedikit lebih jauh ke belakang mereka. Mereka dikelilingi oleh prajurit di kiri, kanan, dan belakang. Assassin bergerak di luar barisan pasukan. Mereka perlahan-lahan maju sambil mempertahankan formasi sempurna ini. Long Haoshen secara khusus menyuruh Han Yu untuk tetap tinggal. Tentu saja, ia bukan hanya untuk menonton kuda, justru sebaliknya, ia menggunakan kekuatan mental dari tiran mata iblis untuk mengganggu sihir pengintai milik iblis, untuk mencegah kuda-kuda ini dan para prajurit ini ditemukan. Pada saat yang sama, mereka dapat menghindari kecelakaan karena Han Yu akan berada di sana. Ada lebih dari 200.000 iblis ditempatkan di luar jalur gunung penahan naga. Selama Perang Suci 5 tahun lalu, bahkan pasukan iblis mencapai 1 juta pasukan. Namun, lingkungan di sana terlihat mengerikan, jadi pada akhirnya, hanya iblis yang ditentukan yang tetap tinggal. Sangat sulit bagi iblis yang lebih lemah untuk bertahan hidup di sana. Akibatnya, pasukan iblis di luar jalur gunung penahan naga dapat digambarkan sebagai yang terkuat untuk benteng sebesar apapun. Mereka semua berada di atas tingkat keempat. Itu menunjukkan betapa kuatnya iblis itu. Dibutuhkan seluruh persatuan kuil untuk mengumpulkan 200.000 pusat kekuatan iblis di atas tingkat keempat. Ini juga merupakan alasan penting, mengapa Temple Union selalu takut akan pertempuran terbuka untuk melawan iblis. Namun, dengan tambahan pahlawan abadi, kekuatan puncak persatuan kuil tidak lagi memucat jika dibandingkan dengan iblis. Mereka meluncurkan serangan diam-diam juga di bawah pimpinan Long Haoshen dan pusat kekuatan besar puncak lainnya, yang mereka yakini dalam berurusan dengan pasukan iblis, yang meningkat menjadi 200.000 orang dengan hanya sedikit lebih dari 10.000 orang. Mereka tumbuh semakin dekat dengan pasukan iblis, dan mereka juga sudah bisa melihat kamp tentara iblis. Mereka tidak bisa lebih dekat lagi. Meskipun di dekat pas gunung penahan naga agak dingin dan jarak pandang di malam hari sangat rendah, menara pengawas iblis akan dapat melihat mereka semakin mendekat. Long Haoshen berkata dengan tegas. Berhenti. Semua orang bersiap untuk pertempuran. Lin Xin, ucap Long Haoshen. Siap bos, ucap Lin Xin dan tiba di sebelah Long Haoshen dengan cepat. Long Haoshen bertanya, dengan kekuatan keseluruhan para penyihir, seberapa dekat jarak yang kita butuhkan sebelum mereka bisa bertarung? Tanya Long Haoshen. Lin Xin segera menjawab, kami saat ini berada beberapa kilometer dari iblis. Kita harus berada setidaknya 1,5 kilometer dari mereka agar para penyihir dapat menggunakan sihir skala besar. Jika bos ingin memaksimalkan tingkat kerusakan ini, maka kita harus merangsek lebih jauh hingga jarak 500 meter, jawab Lin Xin. Long Haoshen mengangguk. Baiklah, aku mengerti. Semua orang, berkumpul, ucap Long Haoshen. The Bright Glimmer of Hope adalah komandan pasukan penetrasi ini. Mereka mengendalikan pasukan yang sesuai dengan status pribadi mereka. Mereka dengan cepat berkumpul di dekat Long Haoshen, tentu saja, 18 pahlawan keabadian juga datang. Long Haoshen berbisik, di depan kita saat ini, itu ada sekitar 200.000 musuh.
Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Dragon Resisting Mountain Pass, hanya ada satu Demon God yang ditempatkan di sini, yaitu Demon God dari pilar ke-20, Purson. Kultivasinya pasti tidak lemah untuk bisa menduduki peringkat ke-20. Pilar Dewa Iblisnya juga hadir. Awalnya, ada Dewa Iblis lainnya yang ditempatkan di sini, tapi menurut intelku, dua lainnya telah kembali ke kota Modu, ucap Long Hao Shen. Pahlawan abadi tidak memberikan pendapat apapun. Kembali ke pas Gunung Penahan Naga, Su Yongqiao dan Xiao Huo sudah menjelaskannya. Selama perang, mereka tidak akan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan apapun. Mereka akan mengikuti perintah mereka dan bertarung. Keputusan mereka jelas sangat cerdas, karena mereka telah tidur selama beberapa ribu tahun. Mereka tidak mengerti situasi di dunia luar. Perang saat ini antara manusia dan iblis, itu sudah pasti tidak akan didasarkan pada situasi beberapa ribu tahun yang lalu. Ditambah dengan senioritas mereka, jika mereka benar-benar memberikan pendapat, bukankah semua orang akan mendengarkan mereka? Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.